warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penelitian pengaruh dan penelitian kontribusi. Baiklah, di sini saya Siska Aulia akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu penelitian pengaruh. Menurut Huang Ha, penelitian pengaruh berarti meneliti pola, kualitas, atau fungsi sebab akibat dari sebuah variabel atau lebih terhadap variabel lainnya yang berlandaskan pada teori tertentu. Dengan kata lain, variabel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah independent variable dan dependent variable. Apa itu yang dimaksud dengan variabel independent? Variabel independent itu adalah variabel bebas yang merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel independen disebut juga dengan variabel perlakuan, kausa, variabel risiko, variabel stimulus, variabel pengaruh, treatment, dan variabel bebas. Dapat dikatakan variabel bebas karena variabelnya dapat mempengaruhi variabel lain. Contohnya saja misalnya pengaruh musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Adapun variabel dependent, yaitu variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi oleh akibat adanya variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel terikat dipengaruhi oleh variabel independen. Disebut juga dengan variabel terikat, variabel output, konsekuen, variabel tergantung, dan kriteria. Variabel terpengaruh dan variabel efek, contohnya saja misalnya seperti pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Adapun metode yang paling umum digunakan untuk mengukur pengaruh penelitian adalah analisis regresi dan analisis jalur, dan variannya seperti cross section, time series, dan lainnya, tergantung dari skala data variabel dependent atau variabel independen. Jadi, penelitian pengaruh merupakan mencari suatu pengaruh dalam sebuah penelitian yang Di sini saya, Mita Hujana, ingin menjelaskan tentang pengertian penelitian kontribusi. Penelitian kontribusi merupakan cara atau bagaimana manfaat penelitian dapat berguna bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam arti yang lebih luas, terdapat 3 macam penelitian kontribusi. Yang pertama yaitu praktis, yang kedua teoritis, dan kebijakan. Kontribusi praktis itu menunjukkan bagaimana manfaat penelitian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana temuan penelitian memberikan sumbangsi terhadap perkembangan teori yang ada. Yang kedua, kontribusi kebijakan menunjukkan bagaimana hasil penelitian bermanfaat dalam proses pembuatan kebijakan bagi kepentingan masyarakat luas. Menurut Haris, penelitian kontribusi adalah perbaikan dari metode ilmu pengetahuan, cara, model, dan algoritma. Hal tersebut sering disebut method improvement yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, kontribusi penelitian berfokus pada cara untuk mengembangkan metode, perbaikan yang lebih pada orisinalitas dan kebaruan pada metode yang sedang dikembangkan dalam penelitian. Penyempurnaan model, algoritma, dan metode yang dilakukan penelitian selanjutnya akan dinilai dan diperbaiki, di mana nantinya hal tersebut dapat dibuktikan bahwa penyempurnaan bisa membuat model, algoritma, dan metode lebih keren dan sempurna atau efektif, presisi, dan tepat. Berdasarkan menurut Haris dapat disimpulkan bahwa pengertian penelitian kontribusi itu pengetahuan yang mencakup penyempurnaan atau perbaikan yang dilaksanakan, atau kontribusi kepada orisinalitas atau kebaruan pada penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian kontribusi dalam karya ilmiah bersifat wajib. Hasil penelitian yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan pada bidang tertentu dan metode serta prosedur yang dipakai sepanjang kegiatan penelitian dan dapat dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya merupakan tolak ukur kualitas penelitian kuantitatif. Sekian dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengetahui penelitian kontribusi. Banyak peneliti atau mahasiswa yang terperangkap pada maksud dari kontribusi penelitian, di mana kontribusi adalah kegunaan kepada lingkungan masyarakat.
Namun arti dari kontribusi pada masyarakat lebih cenderung lebih untuk dinilai dan diukur keabsahannya. Sebab dalam lingkungan kontribusi ke masyarakat lebih diartikan pada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam hal ini kontribusi penelitian, peneliti wajib fokus pada tujuan penelitian yang bermanfaat kepada pengetahuan itu sendiri, sehingga dalam upaya mengetahui bisa lebih berkembang dan efektif, sehingga secara tidak langsung juga akan berimbas pada manfaat untuk masyarakat. Untuk mengetahui mana yang disebut kontribusi dan mana yang tidak merupakan perkara yang gampang, berdasarkan pernyataan Dawson bahwa Anda bisa menjadi orang original. Berdasarkan pernyataan Dawson bahwa Anda bisa menjadi original dengan dua cara, yaitu pertama dengan cara melakukan sesuatu. Yang kedua, Anda bisa menjadi original dengan memproduksi atau mengembangkan sesuatu yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Jika diuraikan secara sederhana, peneliti bisa mempunyai orisinalitas pada dua hal. Satu pembaharuan model, metode, cara yang dipakai. Misalnya adalah peneliti tidak perlu baru. Kedua, penentuan masalah peneliti yang dipilih, metode, model, caranya tidak perlu baru. Bagi pemula dalam penelitian, dalam kontribusi penelitian adalah pemula harus fokus pada penyempurnaan metode daripada penyempurnaan masalah. Ini dikarenakan menemukan masalah peneliti baru cenderung lebih susah untuk ditemukan, kecuali bila peneliti sudah lama dalam mempelajari bidang yang dimaksud. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan mengetahui apa itu cara penelitian kontribusi. Dalam penelitian kontribusi, peneliti wajib fokus pada tujuan penelitian yang bermanfaat atau kontribusi kepada pengetahuan itu sendiri. Sehingga dalam upayanya, pengetahuan bisa lebih berkembang, efektif, dan efisien. Sehingga secara tidak langsung juga akan berimbas pada masyarakat, juga akan berimbas pada manfaat untuk masyarakat juga. Untuk mengetahui penelitian kontribusi, yaitu berdasarkan pernyataan Dawson bahwa bisa menjadi original dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan sesuatu. Yang kedua bisa original dengan memproduksi atau mengembangkan sesuatu yang belum pernah diproduksi atau dibuat sebelumnya. Jika diuraikan secara sederhana, penelitian bisa mempunyai originalitas pada dua hal. Yang satu yaitu pembaharuan model atau metode atau cara yang pakai, misalnya masalah penelitian tidak perlu baru. Yang kedua yaitu penentuan masalah penelitian yang dipilih, metode atau model atau caranya tidak perlu baru. Bagi pemula dalam penelitian kontribusi adalah pemula harus fokus pada originalitas atau penyempurnaan metode daripada penyempurnaan atau originalitas masalah. Penelitian yang baik harus mempunyai kontribusi atau manfaat kepada pemakai hasil penelitian. Dapat berupa dari akademik, praktisi, perusahaan, sampai ke pemerintah. Penelitian kontribusi dapat berupa kontribusi teori, praktek, dan kebijakan. Dan juga harus berhubungan dengan isu yang Selanjutnya yaitu apa itu jenis kontribusi penelitian. Kualitas sebuah penelitian bukan hanya dinilai dari seberapa canggih metode, algoritma, bahasa pemrograman, alat dan bahan dan sebagainya yang digunakan dalam penelitian. Jadi kualitas sebuah penelitian akan tampak melalui kontribusinya dalam pemecahan masalah penelitian. Dengan demikian, tidak tepat apabila peneliti itu melakukan peneliti langsung menentukan judul, metode, alat dan bahan dan sebagainya untuk penelitian tanpa melakukan tinjauan lapangan dan tinjauan studi terlebih dahulu. Orisinalitas penelitian merupakan pembeda suatu penelitian dengan penelitian lainnya. Itulah kontribusi penelitian yang merupakan aspek utama
aspek utama yang paling penting dalam penelitian. Dalam cara peneliti melakukan penelitian, mengidentifikasi beberapa area di mana suatu penelitian dapat orisinal. Orisinalitas pada sistem tool, teknik, prosedur, metode, model, teori, dan sebagainya. Dan menerapkan suatu atau lebih lagi alat bantu teknik kayak prosedur, metode, model, atau lainnya yang belum pernah diterapkan sebelumnya untuk menyelesaikan suatu masalah yang sudah tidak orisinal. Apa orisinal tuh? Sudah pernah diselesaikan gitu. Penelitian ini harus bisa menjelaskan, membuktikan mengapa penerapan satu atau lebih metode bantu metode atau alat bantu tersebut berhasil dalam memecahkan masalah dengan lebih baik ataupun jika ternyata tidak lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menguji hipotesisnya dan menjelaskan mengapa hipotesis benar atau salah. Dalam hal ini peneliti di bidang ilmu komputer yang termasuk penemuan, pemutakhiran, atau penerapan uji coba metode, teori, atau sistem. Yang kedua yaitu menyelidiki bidang. Yang kedua yaitu menyelidiki bidang masalah yang belum diketahui. Meskipun hal ini jarang terjadi, namun masih mungkin saja seseorang peneliti itu menyelidiki masalah atau bidang belum diketahui sehingga membuka suatu bidang yang baru atau kebaruan. Yang ketiga yaitu menyelidiki sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Menyelidiki masalah yang sudah sering diselidiki oleh peneliti lainnya sehingga terkadang tidak mencapai tujuan atau menemui jalan buntu, namun bisa saja pula peneliti dapat menemukan sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Biasanya ini merupakan studi yang mendalam pada suatu masalah. Yang keempat, menggunakan data variabel yang berbeda. Menggunakan data variabel dengan cara yang baru belum digunakan sebelumnya, termasuk perbaikan masalah. Misalnya, peneliti menggunakan atribut Misalnya peneliti menggunakan data XXX dengan atribut A, B, C, dan E. Namun peneliti menggunakan atribut E pula. Peneliti harus bisa menumbuhkan mengapa menggunakan atribut E tersebut dan membuktikan bahwa atribut tersebut memiliki hubungan yang mendalam atau pengaruh kayak gitu. Perlu dipahami bahwa masalah-masalah umum pada objek penelitian antara suatu penelitian dengan penelitian lainnya pada umumnya tidak berbeda. Penemuan masalah relatif sulit ditemukan, kecuali peneliti sudah lama subjek atau topik dalam bidang ilmu komputer dan penelitiannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.